Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum wa ya ibadallah wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu jamaah Masjid Babul Ilmi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam aktivitas dan kesibukan yang insya Allah mulia dan semoga diridhai Allah Ta'ala, karena kita dalam sebaik-baik kegiatan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, maslahat untuk kita di dunia wal akhirah. Amin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir rutin urut. Kita alhamdulillah terakhir kemarin di ayat yang ke-73. Jadi bagaimana Allah Ta'ala menampakkan salah satu kuasanya dengan memberikan mukjizat berupa sapi yang setelah disembelih oleh Bani Israel yang melalui perjalanan cukup panjang karena tidak langsung segera ditunaikan, tapi ada pertanyaan-pertanyaan, dialog-dialog yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi ini menggambarkan bagaimana sifat-sifat orang-orang Yahudi Bani Israel yang memang harus kita hindari. Nah, kemudian oleh Allah ditampakkan tadi kuasanya sehingga bisa hidup, kemudian diperintahkan untuk mengambil potongan bagian dari tubuh sapi yang disembelih tadi. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan sampilnya, pahanya, ada yang mengatakan di antara pundaknya, ada yang mengatakan telinganya, gitu. Intinya bagian tubuh dari hewan sapi yang disembelih tadi kemudian dipukulkan ke jenazah yang mati, yang kemarin kita singgung menjadi polemik karena siapa pembunuhnya kan tidak tertangkap, tidak diketahui. Maka kemudian atas izin Allah, atas kuasanya, tiba-tiba setelah dipukulkan jenazah itu bisa hidup kembali, kemudian bisa menyingkap fakta siapa pembunuhnya, kan itu ternyata si keponakannya sendirinya gitu. Nah, maka dari peristiwa dan kejadian itu beberapa hikmah yang mungkin bisa kita simpulkan. Yang pertama tentu anjuran atau diupayakan kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu segera ditunaikan. Jadi kalau seandainya kemarin dulu itu Bani Israil langsung mengerjakan sembelih sapi, langsung menyembelih sapi, selesai perkara, gampang jadinya. Tapi karena tidak segera ditunaikan, malah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang penting, malah jadi repot gitu. Maka ini dalam kaidah fikih, dalam kaidah syariat ini, jadi kalau ada perintah dari Allah, maka itu maknanya segera ditunaikan. Al-amru yang tadi faul.
Jadi perintah itu menghendaki apa? Menuntut konsekuensi segera ditunaikan. Nah, dulu pernah kita contohkan, kalau kita orang tua menyuruh anak kita membeli sesuatu, padahal kita tidak membatasi waktu. Dia tukokno gula, tukokno kopi. Kita tidak ngomong sekarang juga, saiki itu sudah dipahami segera. Kalau si anak tadi datang 1 jam kemudian membawa kopi atau gula lagi, kita marah. Meskipun si anak bisa beralibi, bisa berargumentasi loh. Nah kan tadi tidak disuruh sekarang juga, makanya saya belinya nanti tidak apa-apa. Tapi sebagai orang tua kita pasti marah karena kok tidak segera ditunaikan. Nah, itu jadi perintah itu pada dasarnya menghendaki segera ditunaikan. Yang pertama, kemudian yang kedua, larangan apa? Larangan untuk memberat-beratkan syariat. Jadi jangan membuat sulit sesuatu yang mudah. Jadi agama ini mudah, jangan dipersulit, jangan diperumit. Nah, karena manusia sendiri yang mempersulit itu. Nah, itu makanya di hikmahnya di syariat kita juga begitu. Jadi ada perintah kerjakan. Nah, kita akhirnya banyak sibuk dengan hal yang tidak penting. Nah, seperti Bani Israel mempertanyakan hal yang tidak penting. Nah, sama di zaman kita ini banyak sekali syariat-syariat yang menjadi ribut gara-gara mempersoalkan yang tidak penting. Apalagi zaman kita ini banyak terjadi perselisihan khilafiyah, perbedaan fikih, mazhab macam-macam dan seterusnya, perbedaan kelompoknya itu, pendapat beda-beda. Nah, ramai gara-gara itu. Terawih-terawihnya apiin selikur pesolas, nang masjid perumah, nang jam barang isa apa jam lura itu ramai nah gitu. Malah bersolat akhirnya. Nah itu. Poso kemarin puasa lebaran kudune sing minggu sing tuh ramai ya. Malah sebetulnya poso jangan sampai mempermasalahkan hal yang ya sudah namanya perbedaan dimaklumi, dihargai saja. Nah itu jangan merebutkan hal-hal yang tidak penting. Kemudian jangan sampai kemudian malah overlapping, jadi tidak tepat dalam prioritas ibadah. Kita sering kadang banyak orang yang ngepenke hal yang sunnah tapi malah meninggalkan yang wajib gitu. Jadi untuk kita semua jadi ada misalnya ya mungkin kita sebagian ada problem saudara-saudara kita ada yang ziarah kubur macam ini sholatnya malah atau sholawatan kadang-kadang misalnya begitu. Jadi sholawatan bagus sholawat tapi ketika malah pas waktu sholat malah sholat macam gitu. Nah ini contoh tidak untuk menunjukkan kelompok tertentu tidak, tapi hanya sekedar contoh saja. Kita juga banyak sering begitu gitu. Ada kumpulan keluarga kunis sholat kose kampung tanggung, nah itu lagi meninggalkan hal yang lebih penting demi sesuatu yang tidak penting dan jangan sampai terjadi. Nah, ini pentingnya ya tentunya tadi memahami kisah ini ya. Saya pernah dulu ada orang sholat tas safar itu kan rusuhnya dikosor pas itu juga ada memang papa jadi dulu ganjarannya separuh padahal mayoritas ulama yang melaksanakan kosor itu lebih baik dari yang itmam yang 4. Jadi malah saya rakaat kalau itu kan ganjarannya lebih gede sekali jadi timbang sekawan. Padahal kalau hitungan matematika 4 rakaat kan lebih banyak rakaatnya, lebih banyak pahalanya. Tapi karena kita mengikuti sunnah Nabi maka justru yang kedua lebih besar pahalanya. Nah ini jadi dalam Islam itu yang penting mengikuti tuntunan gitu. Jangan sampai mengedepankan logika, mengedepankan nalar seperti orang Yahudi mungkin punya alasan loh. Yang menggugur sebarang sapi, sapi sasak ya itu mereka itu bisa membela diri loh. Buktinya dengan banyak pertanyaan itu malah jadi itu sapi senapi. Padahal bolanya angel. Nah
kan mereka juga bisa saja beralasan begitu. Kenapa diminta takut-takut kan ada di sini satu sih apik mana itu malah tidak mau salah kan gitu. Nah itu orang kadang begitu kalau sudah menonjolkan egonya, hawa nafsunya, salah pun tidak akan merasa salah gitu. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa penyembelihan sapi dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, baik Bapak Ibu rahimahullah, monggo sekarang kita lanjutkan untuk ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-74. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Summa, kemudian, berarti ini kisah selanjutnya kalau dalam bahasa kisahnya. Summa, kemudian qasat qulubukum, menjadi keraslah qulubukum, hati kalian. Min ba'di dzalika, min dari ba'di setelah dzalika itu. Nah, jadi unik sekali. Jadi ketika sudah ada peristiwa yang bersejarah tadi penyembelihan sapi, tidak lama setelah itu kemudian muncul anomali kembali, keanehan kembali. Jadi kita ini dibikin geleng-geleng kepala, ini begitu. Jadi orang Yahudi ini naik turun iman. Jadi setelah melaksanakan syariat menyembelih, kemudian melakukan hal yang tidak dibenarkan lagi, yaitu dibahasakan keras hatinya. Kemarin kita pernah menyinggung qulubnya hati, tapi kan memang kalau dikatakan secara makna lahiriah mungkin tidak pas. Karena kalau hati itu kan mungkin kita artikan liver hati atau heart jantung kan gitu. Apa mungkin dulunya jantung hati kemudian jadi hati tok gitu. Jadi mungkin jadi maknanya memang maksudnya di sini adalah qulub, hati nurani jiwa diri kan gitu. Kerasnya hati bukan hati liver terus bukan itu kan itu, tapi jiwa kan itu. Kemudian pun kalian di sini siapa? Nah itu. Maka karena ceritanya itu terkait Bani Israel, nah maka ini juga kepada mereka. Tapi siapa mereka? Sebagian ulama menjelaskan orang-orang Yahudi Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi, yaitu Yahudi Bani Quraidah, Qainuqa dan Nadir, yaitu Yahudi Madinah. Setelah itu, jadi setelah mendengar kisah-kisah Al-Quran membukakan fakta bahwa seperti itu Bani Israel kesalahannya kemudian diampuni, berbuat salah dan seterusnya, tapi ternyata itu tidak berpengaruh. Jadi hati mereka menjadi keras. Ada pula yang menjelaskan seperti dari riwayat Ibnu Abbas, hati sebagai orang-orang Bani Israel saat itu. Jadi setelah ternyata diriwayatkan setelah dihidupkan dengan tadi menyembelih sapi, kemudian bagian tubuhnya dipukulkan ke jenazah, kemudian hidup siapa materi iki pulang. Tidak lama setelah itu, siapa mereka yang hati kerasnya, hatinya menjadi keras itu orang-orang yang diantaranya adalah ahli waris dari si korban. Jadi tidak percaya gitu. Jadi mengingkari kebenaran fakta itu, dianggap bahwa seperti kalau zamannya Nabi itu sihir. Itu sihir, itu cuma halusinasi atau apa tuh. Jadi tidak percaya. Jadi ada yang tidak percaya. Nah, itu sudah dibuktikan dengan mukjizat, dengan kuasa Allah seperti itu. Ada saja yang tidak percaya di antara Bani Israel itu. Jadi
dimaknai. Jadi karena ada kata mimba didalika, setelah itu, setelah peristiwa penyembelihan sapi kemudian ada keajaiban. Nah itu. Tapi setelah itu hati mereka menjadi keras. Nah, ada yang menyatakan ada dalam riwayat 15 karena ternyata ada yang kemudian mengingkari fakta itu. Nah itu. Ada lagi maksudnya Bani Israel yang hidup setelah itu, entah sekian tahun kemudian atau sekian puluh atau sekian ratus kemudian, termasuk Yahudi Madinah. Nah itu yang hidup di zaman Nabi. Yaitu sebagaimana dalam penafsiran para ulama, itu maknanya seperti itu. Jadi fakta yang sudah disuguhkan dalam Al-Quran itu mereka ingkar. Maka qasat qulubukum telah menjadi keras hati kalian. Mestinya kan dengan begitu hati mereka melembut, kemudian menerima Islam, menerima dakwah Rasulullah. Tapi ternyata mereka tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya. Fahiyya, maka dia ini kembali ke hati-hati itu. Keraslah hati mereka. Fahiyya kal hijarati, seperti batu. Nah, diumpamakan kerasnya hati mereka Bani Israel itu kerasnya seperti batu. Nah, menurut para ulama, kenapa menggunakan perumpamaan batu? Kok tidak yang lain misalnya besi? Besi kan ya keras, logam kan keras. Ada sebagian ulama menjelaskan karena kalau besi itu sekeras besi bisa dilelehkan dan nanti besi itu bisa dibentuk. Nah misalnya gitu. Jadi setelah meleleh terus bisa dibentuk seperti yang diharapkan, yang diinginkan. Tapi kalau batu tidak bisa. Keras kalau mau dilelehkan tidak bisa, bisanya dihancurkan. Dan setelah hancur kan tidak bisa dibentuk. Jadi batu ini, tukang batu itu pokoknya pecah batu, tapi kan pecah berkeping-keping, tapi umpama arep dibentuk kaya angel, sulit. Jadi maksudnya kerasnya seperti kerasnya batu itu angel tenan diwai. Yang kerasnya besi bisa dilelehkan, disebut bentuk. Nah, maksudnya kaitan dengan iman, dengan kekafiran. Jadi kerasnya hati orang-orang Bani Israel itu menerima, untuk bisa menerima hidayah itu sulit sekali. Berulang kali diberi penjelasan, berulang kali diberi mukjizat, ya itu tidak membuat hati mereka lembut. Justru tadi dinas oleh Allah, keras hatinya. Maka diumpamakan seperti batu. Nah, di gambaran para yang menjelaskan karena batu itu kalau sudah keras, ini mau rasa diulangi, rasa dipecah. Kalaupun pecah, nanti tidak bisa dibentuk. Angel tenang, jadi angel diulangi, diobati itu angel. Nah makanya kita dalam dalam syariat kita kan hikmahnya sudah begitu, kita harus berusaha untuk melembutkan hati dengan banyak dekat dengan orang miskin, dekat dengan banyak ziarah kubur, itu melembutkan hati gitu. Supaya hati kita lembut. Nah makanya ini kita diwanti-wanti jangan sampai seperti orang-orang Bani Israel yang hati mereka kemudian sangat keras seperti batu. Bahkan dalam lanjutan ayat al asyaddu qaswa, atau lebih keras dari batu. Nah, kalau orang yang pintar fisika atau kimia gitu, kan ada benda-benda yang keras, yang lebih keras dari batu, berlian gitu, diamond. Orang katanya ada tingkatan-tingkatan yang lebih keras dari batu nih, intan atau itu. Tapi memang ya yang seperti itu kan boleh aneh-aneh. Orang tahu ini lebih keras dari batu, cuman gampang dicari gambarannya orang batu sangat gitu. Soalnya begini, oke, satu gitu. Ini boleh perumpamaan misalnya berlian akhir sembarang orang bisa. Kita perlu tahu nyekel berlian perlu tahu
ngerti berlian intan itu ada, tapi pestanya kalau saya ngerti belum kan gitu. Kalau batu sak gondol gitu, sewaya-waya sak gondol ya, jadi kita bisa mengambil pelajaran. Nah kemudian dijelaskan bahwa inna dan sesungguhnya minal hijarati di antara batu-batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, sungguh ada yang apa? Memancarkan darinya, dari batu, dari belahan, dari pecahan, dari pori-porinya batu itu apa? Sungai-sungai. Wa inna minha dan sesungguhnya di antara batu-batu itu lagi ada lama yashaqqaqu, ada yang terpecah, terbelah, fayakhruju minhul ma, lalu keluar darinya air. Wa inna minha dan sesungguhnya di antara batu-batu itu lama yahbitu, ada yang apa? Turun min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi di sini Allah memberikan gambaran fenomena batu yang ada di bumi ini. Ada batu yang bisa memancarkan darinya sungai-sungainya. Apa itu? Nah, itu peristiwa yang terakhir kita pelajari dalam ayat sebelumnya. Bagaimana mukjizat Nabi Musa ketika orang-orang Bani Israil kehausan, ingin minum di padang pasir, tandus 40 tahun terlunta-lunta, minta diberi air. Nabi Musa diperintahkan untuk pukulkan tongkatmu ke batu, lalu memancarlah dari batu itu 12 sungai mata air untuk 12 kabilah gitu. Nah itu menurut para ulama itu maksudnya. Itu yang ya tentu tidak benar, itu yang di luar normal, itu kan mukjizat gitu. Tapi yang kemudian yang kedua itu alami ada, yaitu di antara batu-batu itu ada yang kemudian terbelah, pecah, kemudian mengalir dari air-air, mata air. Nah seperti yang kita lihat sekarang misalnya ada mata air itu kan dari mana ya? Dari padahal seperti air terjun mata air itu kan dari batu yang terbelah sepertinya begitu. Jadi istilahnya mungkin kalau fenomena alam itu awalnya air itu turun hujan atau apa, kemudian masuk ke pori-pori batu, kemudian di tanah itu kemudian entah ada tanah liat atau apa tertutup. Tapi namanya air, jadi meskipun batu yang begitu keras sepertinya padat, tapi ada saja rongga-rongga yang tidak kelihatan yang itu kemudian memancarkan air. Ini fenomena yang kita lihat seperti itu. Dan juga bahkan ada yang batu melubung sekali. Nah itu batu gunung karena mungkin gempa atau longsor atau erupsi gunung, sampai ada yang bahkan ada dalam tanda kutip bencana ya, ada konon kampung terbelakang atau apa hilang kemudian karena ketutup batu dan seterusnya. Dan itu karena apa? Khasyatillah, takut kepada Allah. Kita ingat bahwa itu semuanya adalah makhluk Allah. Jadi tidak mungkin bergerak sendiri, tapi pasti ada yang menitahkan, ada yang memerintahkan. Gitu. Para ulama menjelaskan ya turun, kenapa turun, karena ini kan hukum alam, gravitasi. Maka ya batu ya dari atas turun ke bawah, tidak mungkin celana gitu. Nah itu. Jadi ini fenomena alam. Kenapa disebutkan setelah itu? Ini menunjukkan bahwa apa? Batu yang keras saja itu masih ada dalam bentuk ini manfaat maslahatnya gitu. Jadi batu yang keras demikian rupa bisa saja terbelah, dan dari belahannya itu muncul manfaat. Ada mata air, ada mungkin seperti tadi erupsi gunung, batu gunung itu kita pertama awalnya kayak musibah, tapi habis itu ya, banyak manfaat yang bisa diambil. Mungkin misalnya mungkin masyarakat sekitarnya bisa memanfaatkan abunya atau pasirnya, itu kan ada manfaat yang bisa didapatkan dari kerasnya batu. Tapi kalau kerasnya hati Bani Israil itu apa manfaatnya? Tidak ada. Nah itu. Jadi di sini kita ingin dibawa kepada perbandingan. Jadi
kerasnya batu saja itu bisa bisa masih ada manfaatnya. Tapi kerasnya hati manusia, nah itu. Nah, makanya di sini kita diberi pelajaran betapa bahayanya kalau hati sudah keras nanti. Makanya kita kan seperti kalau kita tidak sholat, tidak pernah khusyuk atau bisa kita jarang nangis, jarang mungkin kita perlu waspada, curiga dengan diri kita. Maka bahkan dalam hadis kan kita suruh menangis. Kalau tidak bisa menangis, bicara bisa nangis, biar itu melembutkan hati. Makanya orang yang paling lembut itu sedang Abu Bakar As-Siddiq itu kan dikatakan bakar gendeng, sulit-sulit nangis, itu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Rasulullah menyatakan dalam beberapa riwayatnya, beliau pernah menyampaikan sabda terkait keutamaan beberapa sahabat. Kemudian beliau mengatakan di awal, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling penyayang kepada umatku yang paling penyayang kepada umatku itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau Rasulullah memuji, menyatakan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang paling tegas terhadap agama Umar, gitu. Kemudian yang paling jujur, paling pemalu Utsman. Kemudian yang paling tahu halal dan haram itu Mu'ad bin Jabal, gitu. Kemudian yang paling tahu faraid waris itu Zaid bin Thabit, gitu. Kemudian Rasulullah menutup dengan, dan setiap umat itu ada aminnya, ini ada orang kepercayaannya. Wa amin hadhihi ummah Abu Ubaidah Jarrah. Dan kepercayaan umat ini, orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Jarrah. Rasulullah menyebut beberapa individu sahabat yang sangat mulia yang menyebut tadi keutamaannya. Jadi ayat ini memberikan kita pelajaran ojo ngasih, jangan sampai kita seperti Bani Israil yang kemudian dikatakan kosak ulubuku. Jadi menjadi keraslah hati kalian. Kemudian ditutup ayat ini dengan kalimat wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah itu lalai, ghafil itu lalai, lengah terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Ini bersifat umum, tidak cuma untuk Bani Israil, itu untuk kita semua hambanya, semua makhluk di muka bumi ini. Allah tidak pernah lengah, lalai. Bedanya dengan tidak tahu, jahil itu tidak tahu secara keseluruhan. Kita itu apa yang dilakukan saudara kita, dilakukan orang lain, kita tidak tahu, itu jahil. Tapi kalau lengah itu kita tahu tapi sok lali, gitu. Makanya dalam bahasa kita mungkin khilaf, goflah itu kan lalai. Jadi lengah itu kan mau sedikit pun, itu lengah. Makanya misalkan ada kakak mengawasi adiknya, jangan sampai lengah. Padahal jadi ditunggu dijogo, ini lengah semenit, lengah jadi itu. Jadi istilah cuma sedikit sebentar, tapi namanya lalai itu bisa fatal. Allah tidak pernah lengah, dan apa yang saya kalau bahasa manusia ngelipet gitu. Kadang kita ada satpam, ada keamanan CCTV, bisa dilipet boleh lengahnya gitu. Jadi ada istilah pencuri atau mesti satu langkah lebih banyak, lebih cepat dari ini gitu, karena boleh lengahnya itu. Manusia bisa saja lengah, dicari titik lengahnya, lengahnya. Misalnya ada orang mau mencuri, nunggu jam 1 jam lulus dulu, lanjutnya lengah, melaksanakan aksinya. Manusia begitu bisa lengah, tapi Allah sama sekali tidak pernah lengah, lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Baik berlaku bagi Bani Israil maupun kita.
Kalau terkhusus Bani Israel, Allah tidak lengah. Jadi romansanya yang ngono terus Allah, tidak. Jadi maka mereka itu ditangguhkan dari azab. Itu bukan berarti Allah tidak tahu apalagi Allah lengah, tidak. Dan itu ya Allah Maha tahu. Jadi kita jangan sampai. Nah ini berlaku bagi kita juga. Jadi kalau dalam hidup ini kita, maksudnya manusia banyak dosa, itu kok aman-aman saja, itu ojo dikira Allah orang ngerti, jangan dikira Allah tidak tahu. Allah lengah, Allah lengah, dan Allah hanya menangguhkan untuk waktu tertentu saja. Kalaupun tidak di dunia, ya pasti nanti di akhirat. Di dunia kan cuma sebentar. Ojo rumongso aman, jangan merasa aman dari hukuman Allah. Baik, itu ayat yang ke-74. Dan kemudian kita bahas satu ayat kembali. Ini ayat yang ke-75. Ya, mau kalau yang ditanyakan baru mau silakan. 73. Ya. Itu jaraknya antara saat dari pembunuhan sampai dengan ditemukan kira-kira berapa lama? Nah, memang tidak ada riwayat yang menjelaskan secara pasti jaraknya, kemudian ya itu tidak ada. Memang riwayat cuma sekedar itu. Jadi bahkan tadi dikatakan setelahnya, kemudian mimpi dari setelah itu menjadi keras hatinya, itu kan sampai ada penjelasan. Itu bisa jadi orang-orang setelah itu mengingkari fakta. Jadi istilahnya berarti orang-orang yang ada di zaman itu atau anak cucunya. Jadi untuk cerita dan kayak yang ini diurutke, percaya ada yang begitu. Jadi anak cucunya, bahkan tadi ada yang mengatakan Yahudi Madinah yang ada pada zaman Nabi itu ya, dengan cerita itu, dengan peristiwa itu mereka tidak insyaf, tidak sadar dan begitu, tidak mengakui fakta itu, tidak menerima kebenaran Al-Quran. Harusnya kan dengan adanya informasi seperti itu, mereka percaya dengan Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran. Tapi ternyata tidak. Apalagi seperti tadi, itu peristiwanya kapan setelah tapi yang jelas seperti kemarin kita sebut, golek sapi ini kangelan, itu golek kangen banget. Maka kemarin ada menjelaskan itu sapi sejadian. Jadi sapi ini menawa sapi bukan sapi asli kan gitu, ada begitu. Karena memang golekannya angel. Ada orang itu diturunkan dari langit, ada pendapat begitu. Ada yang mengatakan ada itu golekannya angel berdilarang kan gitu. Dan jarak antara perintah dengan pelaksanaan eksekusi penyembelihan sapi itu saya tidak diketahui, tapi pastinya lama karena kan melalui proses tadi. Nah, belum lagi kemudian tadi, jadi memang tidak ada riwayat yang pasti yang menjelaskan kapannya tepatnya waktu antara perintah dengan eksekusi, kemudian dengan itu pembuktian dengan mukjizat itu. Jadi tidak satu generasi ya, pembuktiannya satu generasi. Iya, satu generasi saat itu. Jadi ketika ada kasus kematian kemudian tidak terbukti, nah kemudian dibuktikan dengan itu kemudian. Jadi masih di waktu itu, cuma memang tidak diketahui berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, tidak ada penjelasan. Kata, betul kali. Baik, kalau tidak, monggo kita lanjutkan satu ayat berikutnya, ayat 75. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu
makna tamak ini bisa bermakna positif. Nah di sini maksudnya apa? Apakah kalian masih berharap? Bahasa kita opposite, ngarep-ngarep. Ayyuk minu lakum, agar mereka siapa nih? Bani Israel. Khususnya Bani Israel di zaman nubuah, zaman Nabi, yaitu Bani Israel Yahudi Madinah. Ayyuk minu lakum, supaya mereka itu beriman kepada kalian. Kalian siapa? Rasulullah dan para sahabat orang beriman saat itu. Apakah kalian masih berharap bahwa mereka akan beriman kepada ajaran Nabi Muhammad? Waqad kana, dan sungguh adalah mereka kana fariqun minhum. Waqad kana fariqun minhum, dan sungguh benar-benar ada sebagian fariq kelompok. Nah di sini para ulama menjelaskan tidak semua Bani Israel, tapi ada sebagian minhum dari mereka yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, firman Allah. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Min ba'di, setelah ma'aqaluhu, mereka mencernanya, memahaminya, mengerti. Wahum ya'lam, dan mereka tahu, dan mereka mengetahui. Maksudnya apa dalam ayat ini? Jadi apakah dengan fakta kenyataan seperti itu kalian masih berharap bahwa mereka Bani Israel Yahudi itu akan beriman? Padahal sungguh telah ada di antara mereka yang benar-benar mendengar firman Allah, tapi ternyata kemudian mengingkarinya dengan merubahnya. Mereka tahu, mereka ngerti mungkin, tapi mereka sengaja merubah itu. Nah, padahal mereka tahu apa? Tahu konsekuensinya, tahu akibatnya juga, tapi mereka nekat melakukan itu. Nah, maka di sini tadi kita awali dengan makna tamak. Tamak itu bisa berarti, kalau bahasa kita ini, kalau untuk harta tamak rakus, tapi kalau untuk perasaan sifat ini, tamak itu punya harapan besar. Tamak pengen banget. Dalam keinginan itu pengen banget. Maka nanti Bapak Ibu bisa baca nanti di surat misalnya Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 51. Surat Asy-Syu'ara ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, Inna natma'u ayyaghfira lana khotoyana. Sesungguhnya kami amat sangat menginginkan bahwa Allah akan mengampuni kesalahan dosa kami. Inna natma'u ayyaghfira lana khotoyana. Sesungguhnya kami tamak untuk apa? Tamak supaya Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita kan gitu. Kita sangat berharap, pengen banget supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Pengen banget itu tamak. Nah, maka tamak di sini tamak yang positif. Kita tamak untuk mendapatkan ampunannya Allah. Baik. Jadi tamak terhadap ampunan Allah. Nah, kan dalam beberapa ayat itu bahasanya positifnya tamak itu biasanya ditamak untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini membayangkan kalau orang itu tamak rakus terhadap dunia itu pengennya pabrik. Nah, kalau tamak terhadap ampunan berarti pengen banget Allah itu mengampuni kita. Nah, gitu. Ini tamak yang positif kan, tamak mendapat ampunan. Ada beberapa makna ayat yang mirip tadi Asy-Syu'ara ayat 51, kemudian Al-Ma'arij ayat 38. Ayat ma'ulun minhum ayyudkhala jannatan na'im. Jadi kasusnya orang kafir yang di neraka. Apakah mereka tidak tamak untuk mendapat untuk bisa dimasukkan ke surga jannatan na'im? Nah, wong kafir sing mlebu neraka itu tamak pengen banget mlebu surga. Jadi mereka juga tamak.
surga. Kena pengen tamak terhadap pengen masuk surga. Jadi tamak itu bisa berarti positif kalau bahasanya tadi pengen mlebu surga, pengen di ngapura dosane. Nah, itu namanya tamak. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah ayat 84. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbana ma'al qaumis sholihin wa natma'u an yudkhilana rabbana ma'al qaumis sholihin. Dan kita tamak supaya Allah memasukkan kita bersama orang-orang sholihin, orang-orang yang soleh. Kemana? Ke surga. Jadi kita tamak. Jadi kita tamak, kita pengen banget dimasukkan Allah ke surga bersama orang-orang yang soleh. Gitu. Jadi tamak itu bisa memiliki makna positif. Jadi jangan kira, tamak itu rakus dunia, tidak. Kita rakus boleh, tapi rakus ampunan Allah, rakus pengen pergi surga. Nah itu makanya dalam Islam, dalam kaidah syariat itu kita kalau urusan akhirat, urusan surga, kudu egois. Kudu egois. Mulai abang ngalah. Itu bila sholat di sisi sholat pertama, tapi kalau surga aku bisa pilih urusan yang kayak ini. Jadi aku bisa. Jadi urusan akhirat kita harus egois. Kita harus tadi tamak. Harus pabrik juga dewi yang bakal ini tamak urusan surga. Pabrik juga dewi ranking siji kabehan itu tidak. Nah memang begitu. Urusan akhirat, urusan surga kita harus bisa egois. Nah urusan dunia dan itu kosong surga. Kalau urusan dunia ngalah, itu mulia. Makanya ada istilah ihsan. Jadi ihsan itu kan mementingkan orang lain daripada dirinya. Itu lebih baik. Nah, sekarang itu berbalik urusan dunia sikut-sikutan gitu, urusan akhirat malah waliknya itu. Nah, itu termasuk dari bagian dari kesalahkaprahan itu. Urusan akhirat malah kose-kose, urusan dunia malah disisikan. Nah, itu. Aslinya walik banget gitu. Makanya saya teringat dengan munajatnya Mu'adz bin Jabal. Beliau kan Mu'adz bin Jabal ini dikatakan oleh Abdul bin Mas'ud oleh Umar itu diserupakan seperti Ibrahim. Nah kemarin kita bahas masalah Idul Adha itu kan mencontoh Nabi Ibrahim. Nah ternyata Mu'adz bin Jabal itu dikatakan oleh banyak sahabat itu karena umatan kualitas lillah, jadi persis dengan sifatnya Ibrahim. Karena Mu'adz bin Jabal itu tadi orang yang paling tahu hal haram dalam Islam. Jadi dia diriwayatkan itu nanti di hari kiamat Mu'adz bin Jabal itu akan dibangkitkan, dia berada di depan para ulama, jadi imamnya para ulama dan sejauh mata memandang. Jadi bayangkan kalau kita memandang sejauh mata memandang berarti kan sebagainya. Jadi imamnya orang alim itu Mu'adz bin Jabal itu. Nah gitu, makanya dikatakan tadi seperti Ibrahim itu umatan imam. Waja'alna lil muttaqina imama. Menjadi imamnya orang-orang yang muttaqin. Jadi kan kalau kita imam makmumnya orang biasa. Nah ini imam makmumnya orang takwa kabeh. Nah itu Mu'adz bin Jabal. Nah Mu'adz bin Jabal itu pernah dalam tahajud itu doanya luar biasa. Beliau pertama, ini salah satu adab dalam berdoa itu, pertama kalau bisa kita sebelum apa-apa memuji Allah dulu. Nah maka beliau mengatakan ini, Allahumma qad namatil ayyun wa qad gharatil nujum. Ya Allah, mata sudah terpejam, kemudian bintang sudah terbenam. Jadi kan itu di waktu tahajud. Itu menunjukkan apa? Ya, keadaan. Wa anta hayyun qayyum. Sementara engkau itu maha hidup, tidak pernah tidur. Nah, jadi ini memuji Allah. Semua sudah tertidur, terlelap. Engkau maha hidup, tidak pernah tidur. Nah kemudian beliau mengakui diri. Nah ini yang perlu kita jadikan garis bawah ini.
Beliau mengatakan begini, tolabi ilal jannah bati'un. Aku pengejaranku terhadap surga, aku mengejar surga itu lambat. Waharobi minan nari do'if, dan lariku dari neraka itu lemah. Jadi mestinya orang itu kalau melayu mengejar surga harusnya cepat, kudunya cepat. Tapi ternyata beliau mengakui lambat. Sementara lari dari neraka itu lemah, kudunya jenenge wedi tenan, jerantau sak kencenge ya gitu. Ya kan anak kecil ngerti irit, wedi mesti melayu sak banter ya gitu. Nah, sampai wedi itu. Tapi ternyata enggak. Nah itulah, itu sekelas Mu'adz bin Jabal saja begitu. Jadi mengakui bahwa melayu kunang surga alon, menghindari neraka yo lambat alon. Nah itu dunia kan boten-boten. Maksudnya ini pengakuan jujur dari seorang hamba. Nah beliau saja apalagi kita gitu. Maka kemudian beliau meminta hidayah, petunjuk. Makanya yang bisa kita dapat harapkan adalah petunjuk. Seperti Nabi Ibrahim, ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Jadi beliau juga bisa hidup begitu karena dipilih Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Makanya kita yang kita minta kepada Allah itu di dunia ini ya petunjuknya, bimbingannya. Jangan sampai kita diabaikan Allah. Bahkan dalam doa Nabi, wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, jangan kau serahkan urusan itu kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Jadi jangan sampai kita rumongso iso ngurusi urusannya awake dhewe. Jadi kita itu semuanya diurusi Allah. Jangan merasa iso ngurusi urusannya awake dhewe meskipun cuma sekejap mata. Nah, jadi kembali ke ini tadi, tamak ini, kemudian jadi apa iso? Apa ada harapan? Jadi ini semacam pesimisme. Jadi sebagian orang-orang Yahudi Bani Israil memang sulit. Dan dikatakan sekelas batu, kemudian apa bisa diharapkan mereka akan beriman? Sementara mereka genah jelas-jelas mendengar firman Allah, tapi mereka menggantinya. Menurut para ulama, pertama, kisah dulu waktu 70 orang yang bersama Musa ketika Nabi Musa ke gunung Tur, kemudian Tur Sinai itu kemudian mendengarkan kalam Allah. Itu sebagian yang 70 itu lama-lama mendengar juga. Akhirnya mereka orang puas pengen melihat Allah, kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali. Terus orang menuju kemudian hari ingkar lagi ya. Padahal segenap-genap diberi warning oleh Allah seperti itu. Ada yang mengatakan itu, kemudian ada yang mengatakan ya semua Allah mendengar firman Allah, mendengar Al-Quran, mendengar Rasulullah dengan Al-Quran, dengan itu mereka malah menggantinya, merubahnya. Nanti dalam ayat berikutnya sekitar ayat 79 disebutkan. Jadi maka benar-benar dengan sadar mengganti, merubah Taurat dan isinya. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah ada di kalangan Yahudi Madinah itu ada wanita Yahudi berzina. Kemudian dipanggillah pendeta Yahudi namanya Ibnu Surya. Rasulullah mengatakan hukum dia dengan Taurat, hukum dengan hukum Allah yang ada di Taurat. Kemudian wanita itu oleh pendeta Yahudi tadi disuruh dinaikkan di atas keledai. Kemudian wajahnya dihadapkan pada ekornya keledai. Jadi misalnya kalau Abu Bakar itu gitu, itu istilahnya untuk bentuk pembinaan. Kalau sekarang mungkin bahasanya diarak dan gelisir nanti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, apakah kamu sudah melaksanakan hukum Allah sesuai dengan yang di Taurat? Belum, tidak. Tapi memang kita ganti dengan hukuman itu. Nah kenapa? Nah kok wanita-wanita Yahudi, wanita-wanita kami itu cantik-cantik, banyak wanita laki-laki yang mengejarnya. Jadi misalnya dihukum raja itu tapi nanti tak sakit, lalu oke senang nanti hukumnya dirubah. Kalau pendeta itu diganti hukuman ya bisa kan hukuman misalnya moral, misalnya untuk sanksi moral. Nah itu kan persis
seperti zaman sekarang hukuman dirubah, hukuman Allah harusnya begini dirubah seperti itu ya itu tadi. Mungkin tadi kalau saya tanya di luar, orang-orangnya cantik-cantik mesake mati kan bu, jadi akhirnya dirubah hukumnya demi selera mereka. Nanti contoh, jadi mereka merubah hukum sesuai dengan keinginan mereka. Nanti dalam ayat yang lain disebutkan yaitu ujung-ujungnya masalah dunia, entah itu demi meraup harta atau untuk tadi kesenangan hawa nafsu mereka. Gitu. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, kiranya mungkin ini yang bisa kita pelajari di malam ini. Insya Allah kita lanjutkan di Selasa depan. Insya Allah kalau Allah menjadi. Sebelum kita akhiri, ini ada titipan tadi dari Pak Agung, ada saudara kita Bapak Yadi, Aryadi, Aryadi dan Ibu Yusina binti Brunes. Sementara beliau ini berdua sedang diuji dengan musibah, sakit. Tambah Ibu Umi, ya Ibu Umi dari Bapak Aryadi, Ibu Yusina dan Ibu Umi. Monggo kita doakan bersama-sama semoga Allah segera mudahkan urusannya, Allah sembuhkan sakitnya dan semoga bisa bersama-sama kita kembali. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi Bapak Aryadi, Allahumma shfi Ibu Yusina, Allahumma shfi Ibu Umi, Allahumma shfihim shifaan tamman, shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa